Perkenalkan, saya Hesti Utami Putri, NIM 1810-123-320033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki apa itu evaluasi atau kita memasuki materi evaluasi, di sini saya akan menyampaikan latar belakangnya dulu. Latar belakangnya, evaluasi merupakan suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengimplementasikan informasi guna menetapkan keluasan pencapaian tujuan oleh individu. Kita membutuhkan proses evaluasi agar bisa mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan dapat tercapai, apakah aktivitas yang dilakukan telah berhasil mencapai sasaran, dan apakah prosedur kerja yang dilakukan itu sudah tepat. Jadi itu latar belakangnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa itu hakikat evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk atau suatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari segala sesuatu yang berhubungan dengan atau yang terjadi di lapangan pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Putri Maulida, NIM 181012332004. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Dengan adanya evaluasi, kita dapat mengetahui apakah tujuan instruksional kita sudah tercapai atau belum. Jika belum, maka dicari faktor penghambat tercapainya tujuan tersebut. Kemudian dicari jalan keluar untuk solusi untuk mengatasinya, di mana tujuan instruksional dari evaluasi adalah perubahan-perubahan pada diri siswa. Yang kedua, ada umpan balik dari perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dengan hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lainnya, yang biasanya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, ada dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa kepada orang tuanya. Isi laporan hasil belajar siswa didapat dari bahan-bahan evaluasi yang mencakup kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu fungsi evaluasi, yaitu yang keempat adalah sebagai alat seleksi, di mana untuk mendapatkan calon-calon yang paling cocok untuk suatu jabatan atau suatu jenis pendidikan tertentu. Nah, maka perlu diadakan seleksi, dan hasil evaluasi yang dilaksanakan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas di mana calon yang mana paling memenuhi syarat untuk jenis jabatan atau jenis pendidikan tersebut. Yang kelima itu ada sebagai bahan informasi, apakah anak tersebut harus mengulang pelajaran atau tidak. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dari sejumlah bahan pelajaran yang kita berikan pada peserta didik atau anak murid yang telah memenuhi syarat selanjutnya, maka pelajaran anak tersebut dapat melanjutkan ke tahap materi selanjutnya. Jika tidak memenuhi syarat, maka anak tersebut harus mengulang pelajaran. Dan yang terakhir itu ada sebagai bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan yang cocok
terhadap anak peserta didik. Nah, dengan evaluasi yang kita laksanakan itu dapat diketahui segala potensi yang dimiliki oleh anak. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh seseorang anak dapat diramalkan jurusan yang paling cocok atau yang tepat untuk anak-anak tersebut. Nah, itulah fungsi dari evaluasi. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Rahmadina, NIM 1812322200031. Di sini saya akan menjelaskan manfaat evaluasi pendidikan bagi guru. Nah, yang pertama, dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Misalnya, setiap melakukan ulangan, misalnya ulangan 1, ulangan 2. Nah, jadi guru itu akan tahu ada peningkatan, misalnya ulangan pertamanya nilainya segini, nilai berikutnya misalnya lebih tinggi lagi atau bahkan lebih rendah. Nah, yang selanjutnya guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, dengan melaksanakan evaluasi ini, guru akan bisa mengetahui apakah metode pembelajaran yang digunakan tadi itu sudah sesuai ataukah belum. Nah, yang terakhir, hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua siswa. Nah, biasanya hal ini dapat berupa buku rapor yang dibagikan setiap akhir semesternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Lemoge, NIM 18101233220. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat bagi siswa tentang evaluasi pembelajaran, yaitu setelah siswa mengikuti evaluasi dan penilaian hasil belajarnya, paling tidak siswa akan memperoleh manfaat, yaitu ada hasil penilaian dapat menjadi penggerak atau pendorong siswa lebih tertarik kepada belajar agar belajar lebih giat secara terus-menerus. Terus ada hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Jadi siswa dapat mengetahui seberapa kemajuannya dalam belajar agar bisa lebih ditingkatkan lagi. Terus ada hasil penilaian, merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakannya sudah tepat atau belum. Jadi siswa dapat mengevaluasi dirinya apakah ia sudah tepat dalam memakai metode atau cara belajar yang ia terapkan di kehidupannya. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ahmed Hartono dengan NIM 181012333100010. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bagi lembaga atau sekolah. Dalam hasil evaluasi pada penilaian pelajar, pihak sekolah akan memperoleh manfaat antara lain, yaitu ada 4 manfaat. Yang bagian pertama adalah hasil penilaian dalam manfaat sekolah untuk mengetahui apa kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sesuai dengan harapan atau belum. Yang bagian selanjutnya, hasil penilaian merupakan data yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa akan datang. Yang bagian C, hasil penilaian merupakan bahan untuk menetapkan pijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.